aku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Faslun utawi iki kono fasal suci wal matruku minas sholati utawi perkara kang dipun tinggal saking salat iku salah satu asya telu biro-biro suci. Salah satu keistimewaan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun yang dilakukan Kanjeng Nabi itu keliru, barokah keliru Kanjeng Nabi bisa menjadi ilmu bagi kita. Contohnya, Nabi itu pernah melakukan kekeliruan di dalam sholat. Barokahnya justru kalau Nabi itu keliru, akhirnya kita bisa menemukan solusi contoh kekeliruan itu dari Nabi. Bagaimana memperbaiki kekeliruan. Lah memang ditakdirkan untuk keliru agar supaya bermanfaat bagi umatnya. Sanukri'uka fala tansa illa masya Allah. Akan saya bacakan kepadamu Muhammad, fala tansa, engkau tidak lupa, illa, kecuali masya Allah, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi lupa yang terjadi pada baginda Nabi itu hal yang sudah juga dikehendaki oleh Allah agar ada manfaatnya. Beberapa kejadian atau peristiwa Nabi melaksanakan sholat itu keliru. Pertama, ini disampaikan oleh Ibnu Arabi, Nabi pernah lupa sholat hitungannya apakah 3 atau 4 pernah. Nabi juga pernah sholat yang selain 2 rakaat, sholat yang ada tasyahud awalnya, ternyata setelah sujud kedua pada rakaat kedua Nabi itu langsung berdiri tanpa sujud tasyahud awal. Ketiga, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah 2 rakaat langsung salam. Itu juga pernah. Keempat, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat 4 rakaat tapi 3 langsung salam. Yang kelima, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat 5 rakaat. Jadi itu kejadian-kejadian yang terjadi pada Nabi pernah lupa juga. Kemudian timbul satu pertanyaan, bukankah lupa saat menjalankan ibadah itu hanya bisa timbul dari hati yang lalai? Apakah Nabi Muhammad SAW itu juga lalai hatinya ketika melaksanakan ibadah kepada Allah? Saya jawab tidak. Nabi itu tidak lalai. Lupanya Nabi itu jelas beda dengan lupanya kita. Pertama tadi, lupanya Nabi itu menjadi ilmu bagi kita. Yang kedua, lupanya Nabi itu, kalau kita lupa itu karena kita ingat dengan selain Allah, ingat
utang kita, ingat keluarga kita, ingat kebutuhan kita. Jadi ingat apa-apa yang terjadi pada diri kita. Kalau Nabi ndak, lalai atau lupanya Nabi itu terjadi karena sifat ma'iyatullahnya Kanjeng Nabi atau sifat kebersamaannya Nabi dengan Allah yang sangat tinggi. Jadi karena Nabi itu sangat konsentrasi, sangat mencintai Allah, sehingga beliau lupa hitungan rakaat, beliau lupa tasyahud awal, beliau lupa sampai menambah 1 rakaat sehingga menjadi 5 rakaat. Wal matruku minas sholati salah satu asya, sesuatu yang kita lupa di dalam sholat sehingga kita tinggalkan, tidak kita kerjakan, itu ada 3 jenis. 1, fardun, sesuatu yang fardu atau sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, sesuatu yang harus dilakukan. Nomor 2, wasunnatun, dan sunnah, maksudnya sunat abad. Yang ketiga, wahaiatun, dan sunat hayat. Fal fardu, adapun fardu, la yanubu anhu sujudus sahwi bal indzakarahu. Yang dinamakan fardu adalah sesuatu amaliyah yang ada pada atau di dalam sholat yang ketika kita tinggalkan maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus diulang, harus diulang lagi, ditambahi lagi, atau dikerjakan ulang. Tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi, karena sujud sahwi itu sifatnya lil jabr, hal yang lebih kecil daripada fardu. Maka ibarat lobang, tutupnya itu kecil, sujud sahwi itu kecil, lobang fardu itu besar, maka tutup yang kecil ini tidak bisa menutupi, harus diganti dengan tutup yang seukuran dengan lubang tersebut, yaitu rukun yang sama atau fardu yang sama. Di sini ada satu penjelasan. Fardu sholat itu tidak semuanya bisa diganti begitu saja di dalam sholat. Ada fardu sholat atau rukun sholat yang ketika dilakukan itu langsung sholatnya itu batal seketika itu juga. Contohnya takbiratul ihram dan niat. Ketika Anda niat, ketika Anda sholat, langsung Allahu Akbar. Selang beberapa detik, seukuran dengan biqadri tumaknina, subhanallah, sekitar 10 detik lah. Anda ingat di sana bahwa Anda belum niat, maka istanafa, maka Anda harus mengulang sholat, karena Anda tahu bahwa Anda sebenarnya belum sholat atau tidak jadi sholatnya, tidak sah sholatnya. Begitu juga takbiratul ihram, jenengan begitu konsentrasi niat di dalam hati, tapi
tidak mengucapkan takbiratul ihram, hanya mengangkat tangan. Jadi makanya menurut pendapat Imam Syafi'i, rukun-rukun qauli itu minimal ya isma'un nafsi, harus kedengaran dirinya sendiri. Jadi dengan catatan takbiratul ihram dan niat itu akan sekaligus menggugurkan sholat itu, atau secara otomatis sholat itu tidak sah ketika tidak dikerjakan, ketika ingatan itu tidak lama, atau biqadri tumaknina, sekira-kira 10 detik atau 1 menitan lah umpamanya. Nah, terus kemudian Anda ingat, langsung saja dibatalkan, langsung takbiratul ihram dan niat. Tetapi ketika Anda ingat bahwa Anda sholatnya itu tidak takbiratul ihram atau tidak niat itu selang beberapa lama atau di rakaat selanjutnya, ya berarti Anda tambahi saja rukun yang kurang, yaitu niat atau tumaknina tersebut di belakangan. Setelah hitungan rakaat 4 berarti ditambahi 1 rakaat lagi. Berarti rakaat yang kedua itu dengan niat Allahu Akbar, begitu. Lah, karena menambahkan 1 rakaat itu mesti banyak rukun-rukun kita yang kelebihan. Contohnya Anda kurang sujudnya. Sujud itu setiap rakaat itu ada 2, ternyata Anda melakukan hanya 1. Berarti Anda harus menambahi 1 sujud. Lah, 1 sujud mestinya kan yang dibutuhkan hanya 1 sujud. Tapi apakah Anda menambahkan hanya 1 sujud? Kan enggak begitu. Ditambahkan ya 1 rakaat. Lah, kelebihan rakaat selain sujud ini akan dihapus dengan dengan sujud sahwi. Lah, kalau yang kita lupa itu adalah kalau kita lupa kemudian ingatnya itu setelah salam, itu ulama memberikan penjelasan tidak masalah. Kalau yang kita ingat bahwa ada sholat kita yang yang tidak sesuci atau tidak wudu umpamanya, itu menurut qaul yang muktamad begini, ini tidak perlu diulang lagi, tidak masalah. Wa zamanu qaribun, wa zamanu tawi zaman iku qaribun parek, ata moko nekani sapa wong bi kelawan fardu, wa banalan nerusaken sapa man alaihi ing atase ma baqiya minas shalat, wa sajada kemudian sujud sapa man li sahwi maring sahwi, maring krana lali. Jadi ditambahi rukun yang kurang, kemudian kita sujud di sahwi. Kalau sujud sahwi saja maka itu tidak sah. Jadi ini pernah terjadi pada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan sujud sahwi itu prakteknya sebelum salam. Kemudian kita sujud 2 rakaat, dua sujudan. Subhana ma la yanamu wa la yashu. Ketika
ingatnya itu seusai salam. Oh, ini saya kok belum atau kurang 2 rakaat atau kurang 1 rakaat. Itu pernah terjadi pada baginda Rasul Muhammad SAW, seperti yang tadi kita sampaikan dalam mukadimah. Dalam sebuah riwayat Dzul Yadain, Nabi itu sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi itu setelah selesai sholat berjalan ya sangat jauh. Kemudian Nabi itu bersandar pada sebuah semacam khosab itu ya kayu pring atau kayu lah. Sahabat ini bertanya, Kanjeng Nabi, apakah ada revisi di dalam ibadah dari 4 rakaat kedua atau jenengan lupa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW kemudian menoleh ke sahabat yang lain, apakah betul yang disampaikan oleh sahabat Dzul Yadain ini? Para sahabat memberikan isyarat, betul ya Nabi, apa yang disampaikan ahakku ma yaqul Dzul Yadain, apakah betul apa yang disampaikan Dzul Yadain? Para sahabat qalu na'am, kemudian mereka serempak menjawab, betul yang disampaikan Dzul Yadain, jenengan hanya sholat 2 rakaat kurang 2 rakaat. Faqama mustaqbilan kiblah mustaqbilan wa shollar rakaatain. Kemudian Nabi sholat begitu menambahi 2 rakaat. Ini Nabi sudah berjalan, Nabi sudah bahkan ngomong. Kemudian karena jaraknya tidak lama, ya ditambah gitu aja. Wasunnatu wasujudus sahwi wasajada lis sahwi wasunnatu lan sunnah wasunnatu lan sunnah la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi. Yang kedua, sesuatu yang ditinggalkan saat kita di dalam sholat, yaitu jenis kesunahan. Ini yang dimaksud tentu sunnah abad. Intaroka, yaitu sunnah-sunnah yang ketika ditinggalkan itu disunahkan kita melakukan sujud sahwi ketika sudah terlewati kita melakukan rukun yang lain. Contohnya kunut, kita tidak kunut, kita terlanjur sujud lah, meninggalkan kunut sehingga kita sampai pada posisi sujud lah, ini tidak perlu kita bangkit lagi dari sujud setelah kita ingat di dalam sujud kita itu bahwa kita belum kunut. Kalau kita melakukan itu karena kita tidak tahu, tidak pernah ngaji, itu tidak batal. Tetapi kalau kita ngaji, kita sudah tahu bahwa itu batal, maka secara otomatis kita melakukan itu hukumnya batal. Karena apa? Karena ziyadatur rukun, menambah rukun. Wa sajada lan sujud sapa wong lisahwi maring perkara kang krana lali. Sujud sahwi ku wa sunnatun niku sunat kama sayati, seperti halnya keterangan yang akan kita jelaskan yang akan datang. Lakin inda tarki makmurin bih, ketika kita meninggalkan perintah yang diperintahkan
seperti sunat ab'ad. Itu ketika kita meninggalkan maka kita disunnahkan sujud sahwi. Au fi sholat au fi'lin manhiyin anhu fiha, atau kita mengerjakan sesuatu yang dilarang. Ini maksudnya apa? Ada perkara yang ketika itu kita lakukan, maka perkara itu ketika kita lakukan dengan sengaja maka itu batal. Seperti menambah rukun, kita tahu bahwa rukun itu 2 kali, kita tambahi 1 kali lagi, itu jelas batal. Tetapi ketika itu kita lakukan dengan tidak ada unsur kesengajaan, maka itu boleh-boleh saja, dan nanti kita semacam revisi, kita hapus dengan sujud sahwi. Ada kesalahan yang ketika kita lakukan tidak batal, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Seperti apa? Seperti menoleh. Menoleh itu kesalahan di dalam sholat, jelas. Itu kalau kita lakukan di dalam sholat ya tidak batal. Seperti juga melangkah 2 kali, tidak 3 loh. Kalau 3 batal. Kalau menoleh sedikit juga tidak batal. Hal seperti itu tidak perlu sujud sahwi. Atau melakukan kesalahan besar yang ketika kita lakukan baik itu sengaja ataupun tidak sengaja maka itu batal, ya itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, ya batal gitu aja. Seperti melakukan aktivitas yaitu bergerak lebih dari 3. Wasunnatu yang kita tinggalkan lagi adalah kesunahan. Yang dimaksud di sini adalah sunat ab'ad. Alla ya'uda ilaiha. Wasunnatu utawi sunat iku alla ya'uda ilaiha. Kita tidak perlu mengulanginya lagi kesunahan ba'da talabbusi, ketika kita selesai melakukan bil fardhi kelawan fardu. Contoh ketika kita selesai sujud pada rakaat kedua, mestinya urutannya kita tasyahud awal dulu, lalu kita lupa, kita langsung berdiri. Lah begitu itu kita harus atau disunnahkan, tidak harus ya, sujud sahwi. Lakinnahu yasjudu lisahwi anha. Demikian paparan sebagian masalah sujud sahwi, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.